Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-36. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan memulai dengan ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang, dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya." Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya, suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju berperang, maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu,
Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannyalah kepada mereka sebagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab, Akzib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon, dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bersama bahwa pentingnya untuk taat melakukan perintah, tidak mudah untuk berubah setia, tidak boleh kompromi ketika kita melakukan firman Tuhan. Bangsa Israel pernah dipimpin Musa, seorang pemimpin besar yang hidupnya bersandar pada Tuhan. Musa kemudian digantikan Yosua, yang juga hidupnya bersandar pada pimpinan Tuhan. Dengan matinya Yosua, bangsa Israel harus belajar bersandar pada Tuhan tanpa diperantarai seorang pemimpin seperti Musa atau Yosua. Bangsa Israel memang mengikuti teladan Musa dan Yosua dalam hal bertanya kepada Tuhan, tapi mereka kurang setia dalam menaati perintahnya, sehingga keberhasilan Israel memasuki tanah perjanjian tidak diiringi keberhasilan memusnahkan bangsa Kanaan seperti yang Tuhan inginkan, yang kita bisa dapat lihat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 23, Keluaran pasal 24, dan Ulangan pasal 12 ayat 2. Ketika mereka bertemu Adoni-Bezek, mereka tidak membunuh dia, melainkan hanya memotong ibu jari tangan dan kakinya saja. Ketidaktaatan, kompromi yang serendah atau memandang remeh ini kemudian menjadi semacam pola bagi upaya pembasmian bangsa Kanaan di daerah lain. Semangat penaklukan yang dulu dibawa oleh Yosua kini telah jauh melunak, dan bangsa Israel pun tampaknya sudah melupakan perintah Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham untuk memiliki tanah Kanaan. Kitab Hakim-Hakim ini kemudian memberi kesaksian bahwa kegagalan bangsa Israel kemudian membawa berbagai kesulitan bagi mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita berperilaku juga memiliki sifat yang sama
seperti bangsa Israel. Kita seringkali tidak mengikuti gaya, contoh, teladan hidup, iman dari para pendahulu-pendahulu gereja yang penuh dengan semangat memberitakan Injil dan mengutamakan Tuhan. Mengapa ketidaktaatan dan kerohanian itu berjalan mundur? Karena seringkali kita tidak menaruh pentingnya selalu bersandar pada Tuhan dalam segala situasi. Maka tidak heran kalau kita seringkali kompromi dan hilang semangat cinta mula-mulanya akan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui perenungan hari ini, saya dan saudara diingatkan untuk menghidupkan kembali semangat, kesetiaan, iman, ketaatan, dan cinta mula-mula yang pernah kita lihat dan diajarkan melalui pendahulu-pendahulu gereja kita dalam mengutamakan Tuhan dan memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan hari ini kami belajar untuk taat melakukan perintah Tuhan, tidak mudah berubah, berlaku setia, tidak kompromi dalam melakukan firman Tuhan, dalam meneladani hidup dari pendahulu-pendahulu gereja kami agar mengutamakan Tuhan dan terus penuh dengan semangat untuk memberitakan Injil. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah dan iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.